penyertaan buat setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan, GSJ Ebenezer. Yang ada hari ini kita masih tetap beribadah dari rumah, kita tetap beribadah online karena Jakarta PSBB-nya lanjut. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dari rumah-rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, Allah bekerja, dan Roh Kudus bekerja di setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita dengan kasih Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan. Terima kasih buat kekuatan, anugerah yang sungguh luar biasa yang Kau buat kami. Hari ini kami bersyukur
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya. Amin Yesus. Nyanyi Ini pujian kami, ini penyembahan kami Bapa. Engkau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Lagi ku nyanyi haleluya. Yes, haleluya. Kami nyanyi haleluya. Bagi Engkau Tuhan, sungguh Kau hebat, Kau hebat, Yesus. Ajaib perkasa mari angkat pujianmu buat Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa. Ini pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Kau hebat. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Kau di tempat ini. Kami angkat pujian kami bagi-Mu. Sebab Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak kami sembah. Engkau layak Bapa. Oh ya Rama ya Rama oh ya Rama. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hebat Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini dengan ucapan syukur kami mau datang kepadamu. Kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, memberi yang terbaik buat-Mu Bapa, memberi yang sungguh terbaik bagi-Mu. Karena Engkau sudah baik buat kami, Engkau sangat baik buat kami. Ini pujian kami hari ini, pagi hari ini kami siap, hati kami siap Tuhan, memberi yang terbaik. Walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan hadirat-Mu hadir, kuasa-Mu hadir, kemuliaan-Mu hadir di setiap rumah kami Bapa, di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan
memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus penuhi kami, kuasai hati pikiran kami, biar kami mau fokus untuk ibadah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pada beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang paling meriah buat Allah kita, amin. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar, ada di setiap kehidupan kita, amin. Kita mau pujian buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pakai tangan kita, mulut kita, untuk memuji yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita, yes. Kita
Yesus baik, amin. Buat saya dan saudara. Haleluya. Hari ini kalau boleh kita ada, ini sebuah karena anugerah kebaikan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita mau ditabur oleh firman Tuhan pagi hari ini, dan percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan, dan pelita terang di setiap jalan kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan dan angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau yang
Sorgawi, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Sebagaimana pujian kami yang kami sudah kumandangkan, bahwa tiada lidah yang tidak mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, yang terbesar, yang terdahsyat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kami terus bersyukur, kami terus berterima kasih, karena Engkau Allah kami adalah Allah yang terbaik bagi kami. Saatnya ya Bapa, kami akan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berbicara kepada kami dimanapun kami berada hari ini, baik yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming online, dimanapun mereka berada. Tuhan akan melawat mereka satu persatu. Tuhan akan impartasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi kita berada di minggu yang pertama, tanggal 4 Oktober 2020. Kita mengucap syukur oleh karena Tuhan mengantar kita boleh menikmati bulan yang baru. Baru hari yang keempat kita berada di bulan yang baru ini, bulan Oktober 2020. Di tengah-tengah masa pandemi yang begitu sulit, yang semua kita hadapi. Tidak ada di antara kita yang tidak terimbas dengan masalah COVID-19 ini. Itulah sebabnya ya Bapak, ya semua kita yang ada di sini, kita bersyukur kepada Bapa di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil di dalam surat Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini adalah Iman dan Hikmat. Saya akan bacakan, saudara akan perhatikan dari apa yang saudara baca, dari apa yang saudara dengar, dari apa yang saya akan bacakan di siang hari ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, judul khotbah saya pada hari ini adalah tetap bertahan di tengah-tengah badai pencobaan. Tetap bertahan di tengah-tengah badai pencobaan. Saudara-saudara yang
dikasih oleh Tuhan, tema ini sangat relevan. Relevan dengan apa yang sedang dialami oleh gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak orang yang begitu takut, mengeluh oleh karena situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Itulah sebabnya ya Bapak, saya ingin saudara akan merenungkan, sama-sama kita akan merenungkan betapa pentingnya untuk kita tetap bertahan dalam iman dan keyakinan kita dalam Yesus Kristus, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Yakobus. Yakobus adalah salah satu di antara 3 murid Tuhan yang paling dekat dengan Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Ketika mereka dipilih menjadi rasul, ketika mereka dipilih menjadi murid-murid Tuhan, 3 orang inilah yang dekat. Kalau boleh dikatakan bahwa mereka saksi mata yang bisa dipegang kredibilitasnya, keaslian daripada berita-berita tentang Tuhan, berita-berita tentang keselamatan. 3 orang ini yang paling dekat, yang mampu merekam apa saja yang mereka alami ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus, saudara, adalah anak Zebedius dan anak Salome. Dia dilahirkan, dan ini dikatakan bahwa dia adalah kakak dari Yohanes. Dan saudara, mereka ini yang berkomitmen untuk berjuang mempertahankan iman dan keyakinannya dalam Yesus Kristus, walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Ketika saya mempelajari apa yang merupakan berita yang disampaikan oleh Yakobus di sini, saya mendapat keyakinan bahwa betapa penting untuk kita tahu bahwa dia sejajarkan antara pembaca, dia sejajarkan antara kita dengan dia, dengan kata ini. Dia katakan begini dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku. Kata ini adalah kata yang penting untuk kita tahu. Kenapa saya katakan dia sejajarkan? Dia sejajarkan antara Anda, kita semua sebagai pembaca, dan dia sebagai rasul. Dia tempatkan kita sebagai orang-orang percaya, saudara daripada Yakobus sendiri. Kalau saudaranya, itu berarti kita punya keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama dalam Yesus Kristus. Kemudian dia katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia katakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kesenangan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan di sini adalah dalam bahasa asli dikatakan peirasmos. Peirasmos di sini bicara mengenai kesukaran, kesulitan, berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan yang dia katakan pencobaan ini datang dan melanda Anda dan saya sebagai kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang punya keyakinan dalam Yesus Kristus. Kita dikatakan bahwa kita bersuka cita, kita berbahagia, walaupun kita mengalami berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan itu berarti banyak
macam pencobaan. Pencobaan yang Anda alami begitu banyak. Pencobaan dalam kehidupan berumah tangga, pencobaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, pencobaan ekonomi, pencobaan keuangan, pencobaan tentang pekerjaan, pencobaan tentang apapun yang kita sedang lakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, karena berbagai-bagai itu berarti banyak pencobaan, banyak masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang yang hands up, yang menyerah ketika mereka menghadapi masalah. Banyak yang ragu-ragu, banyak yang bunuh diri oleh karena menghadapi masalah yang begitu sulit seperti ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang goncang imannya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terpengaruh, terganggu keyakinannya oleh karena masalah seperti ini. Saya mau katakan, ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan. Mendatangkan ketekunan. Kalau kita tekun, saudara-saudara sekalian, maka di situ nilai-nilai kekristenan kita ini bertumbuh. Bertumbuh di tengah-tengah badai. Saudara, kalau saudara mau bertumbuh, izinkan Tuhan memproses Anda dengan berbagai persoalan. Izinkan Tuhan melakukan ini dalam hidup saudara, supaya Anda akan keluar bagaikan emas yang murni, yang dilebur, sudah diproses begitu, sehingga hasilnya menjadi emas yang murni. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh terhadap pencobaan. Tangguh terhadap masalah. Karena kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Kekuatan yang dari Tuhan itulah yang datang di dalam kehidupan kita. Peirasmos, kesulitan-kesulitan. Peirasmos, bicara mengenai bagaimana pergumulan kita yang berat, pergumulan kita yang sulit. Tetapi saudara-saudara, ketika kita tahu dan kita terus berjalan dalam sebuah keyakinan dalam Tuhan, karena Dia sendiri berjanji, aku menyertai kamu, aku menyertai, itu berarti bersama-sama dengan kamu ketika kita di dalam badai pencobaan. Ketika kita dalam badai pencobaan, saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa Allah kita tidak pernah tidur. Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Yakinkanlah bahwa Allah kita ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia berkata, jangan takut, karena aku menyertai kamu. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13 Dia katakan, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, karena aku ini Allahmu menyertai kamu. Dimanapun kamu pergi dan berada, Tuhan kita menyertai kita. Dalam kepelbagaian persoalan dan pergumulan hidup kita ini. Kemudian Dia katakan, ini ujian terhadap imanmu. Ya, di sini ujian. Berapa banyak orang yang meninggalkan keyakinannya. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhannya ketika menghadapi masalah yang berat. Tetapi saya yakin, semua kita yang ada di sini, semua yang menyaksikan ibadah live streaming ini, semua yang menyaksikan ibadah online ini, kita adalah orang-orang yang masuk dalam deretan, orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang mampu bertahan atas setiap badai persoalan hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat-ayatnya yang keempat, Dia katakan begini, ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita mengalami proses ini, dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kata ketekunan di sini, dalam bahasa asli dikatakan teleos. Teleos di sini bicara mengenai bagaimana ketangguhan, daya tahan kita yang mampu mengantisipasi, mampu menghadapi
badai yang sulit seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang mengalami saat-saat ini mengalami kesulitan keuangan? Tidak terkecuali yang bicara di hadapan Anda mengalaminya. Tetapi saya punya keyakinan bahwa badai ini pasti berlalu. Persoalan ini pasti akan berlalu. Badai COVID-19 ini pasti akan berlalu. Kita belum tahu, tidak ada yang bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita yang tidak pernah berakhir, janjinya selalu menyertai kita dan memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan kita pertolongan. Itu Tuhan kita yang maha dahsyat, yang maha hebat. Dan ini semua pencobaan-pencobaan ini akan memungkinkan Anda dan saya memiliki buah yang matang, memiliki ketekunan yang hebat. Ini kita mampu keluar dari badai dan krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis segala macam. Kita mampu bertahan dan kita keluar bagaikan seorang pemenang yang hebat. Karena kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Dan itu yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kenapa dia sampaikan di sini di dalam ayatnya yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi kita cuma hidup dengan iman. Dan iman yang seperti apa yang Tuhan mau. Dan sama sekali jangan bimbang. Jadi tidak bimbang. Musuh daripada iman adalah keraguan-raguan, bimbang, khawatir, dan sebagainya. Bohong kalau Anda tidak bimbang. Bohong kalau Anda tidak khawatir. Tetapi ketika Anda menatap ke atas, melihat janji Tuhan yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya menyertai hidup Anda dan saya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita yang hebat. Dan dia katakan, sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang, saudara sekalian. Tidak punya keraguan-raguan. Karena orang yang bimbang dalam ayat yang ke-6, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tidak menentu hidupnya. Karena tidak ada pegangan. Karena tidak ada keyakinan. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita mesti punya keyakinan. Keyakinan Anda dan saya. Keyakinan di dalam Yesus Kristus. Seperti apa yang diyakini oleh Yakobus. Yakobus, saudara sekalian, salah satu martir. Dia martir yang pertama di antara 12 Rasul Tuhan. Martir rela mati. Dan saudara sekalian, kemudian ketika dia diperhadapkan kepada Herodes Agripa, saudara kemudian mempertanyakan soal keyakinannya. Dia tetap tegar, dia tetap bertahan, sehingga ada pengikut yang bersama-sama dengan dia pada saat itu bertekuk lutut dan punya keyakinan yang sama. Dia katakan, Rasul Yakobus, saya pun akan ikut engkau. Saya pun akan berkomitmen untuk punya keyakinan yang sama dengan apa yang diyakini oleh Rasul Yakobus. Saudara-saudara sekalian, oleh karena dalam keadaan ketenangan dia diperhadapkan dengan badai tuduhan dan sebagainya. Mintakan supaya dia melepaskan keyakinannya dalam Yesus Kristus. Ada pedang, ada parang, ada tali yang siap digantungkan untuk mengeksekusi dia mati. Tetapi dia rela, kemudian dipenggal kepalanya. Saudara-saudara sekalian, dialah Rasul yang pertama yang mengalami masalah martir. Saudara-saudara sekalian, relakah kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit? Kemudian kita akan berkata, saya akan tetap punya keyakinan, tidak berubah. Saya tidak akan terganggu dengan masalah apapun. Saya tidak akan terganggu dengan suara-suara yang ingin mempengaruhi saya untuk meninggalkan
tidak ragu. Dan Tuhan katakan, Anda adalah pemenangnya. Anda adalah orang yang berhasil. Karena Anda teguh bertahan dengan tidak bimbang, tidak ragu. Sebab orang yang ragu-ragu, firman Tuhan katakan, bagaikan orang-orang yang bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Tidak ada arah hidupnya, tidak tahu tujuan hidupnya. Tetapi mereka yang kuat dalam Tuhan, mereka itu yang akan dibela oleh Tuhan. Mereka itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena proses demi proses melalui cobaan-cobaan ini, kita akan mampu berdiri teguh. Saudara-saudara sekalian, dengan tidak mendua hati. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mana? Orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang mendua kaki, orang yang mentiga kaki, dan sebagainya. Tidak punya pendirian dan tidak punya keyakinan yang sungguh dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa kita tidak pernah menerima mujizat Tuhan? Kenapa kita tidak menerima mujizat-mujizat pertolongan Tuhan? Oleh karena barangkali kita ragu. Mujizat itu akan datang ketika Anda tegar, ketika Anda bertahan, ketika Anda tabah, ketika Anda bertahan. Dan upamu, mujizat Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Percayalah, mujizat akan datang. Dalam waktu-waktu sekarang ini, Tuhan akan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupanmu. Dan ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diberikan daya tahan. Daya tahan itu dalam bahasa asli dikatakan hupomone. Hupomone, daya tahan. Daya tahan yang luar biasa. Saya bersyukur oleh karena daya tahan ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan kontribusikan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan ini. Saya mengucap syukur oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan. Karena dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini power, ini kekuatan yang datang, yang berkontribusi, yang bergerak di dalam kehidupan ini, yang memampukan ketika menghadapi badai-badai kesulitan. Bertahan di tengah-tengah badai pencobaan. Kalau Anda bertahan, Anda pasti akan menjadi seorang pemenang. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, saudara-saudara sekalian, dikatakan begini, siapa yang bertahan sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Siapa yang bertahan, yang mampu bertahan sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini, di dalam ruangan ibadah online ini, di dalam ruangan ibadah live streaming ini, semua kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Apa yang diajarkan oleh Rasul Yakobus kepada kami, yaitu kami menganggap kebahagiaan ketika kami menghadapi cobaan-cobaan itu. Dan kami diajarkan untuk mampu bertahan di tengah badai sekalipun. Oleh karena daya tahan kami ini akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu yang akan menghasilkan buah yang matang. Dan itulah yang akan memberikan jaminan atas hidup kami. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakanlah kuasa kemuliaan bagi kami. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan akan menyiapkan semua kami hari ini
untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, di tempat di mana mereka berada, yang saat ini sudah siap untuk mengikuti dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ibu Gembala akan menyiapkan untuk kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Saya undang para singer untuk datang dan kita akan nyanyikan satu pujian. Siapkan roti dan cawan untuk kita mengikuti dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kalau sekarang ini Anda sudah siap, kalau sudah siap, mari kita angkat roti ini ke atas. Angkat roti ini karena roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk Anda dan saya. Kita sekali lagi nyanyikan nyanyian ini, kemudian kita akan menyiapkan. Kita akan mendengarkan sebagian dari pembacaan firman Tuhan. Dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti ini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu kita mengangkat cawan ini. Sudah itu ia mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini,
Yakinkanlah bahwa oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit, saudara akan dilawat oleh Tuhan dan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta Bu Gembala akan datang dan berdoa buat apa yang kita sudah lakukan saat ini. Oleh kuasa darah-Mu, Bapa di dalam sorga, segala puji dan hormat Tuhan kami kembalikan kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini boleh Tuhan mengadakan persekutuan ya Bapa dengan Engkau, dengan Tuhan umat-Mu, Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa bagi kami. Dan Tuhan kami akan tetap bertahan ya Bapa di tengah-tengah badai Tuhan kehidupan. Saat ini Tuhan kami menghadapi Tuhan masa-masa yang sulit Tuhan dengan pandemi ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi Engkau Tuhan akan menolong, Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa di dalam kami memilih akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini Tuhan kami boleh mengikuti Tuhan perjamuan kudus. Kami boleh memperingati Tuhan betapa besar Tuhan kasih-Mu Tuhan. Betapa besar Tuhan anugerah-Mu Bapa. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menolong kami, mengampuni kami dan menjadikan kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan telah mengurapi kami Tuhan pada hari ini Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa untuk kami Tuhan hidup dan kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada dalam Engkau. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita tutup ibadah kita pagi siang hari ini. Sebab Kau besar kekuatan-Mu ajaib dan Kau berkati oleh ibadah sidang. Haleluya. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti ibadah ini kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas. Tuhan akan melindungi bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan akan jaga dan naungi bangsa kami ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami. Tuhan akan menolong wakil presiden, kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan memberkati semuanya ya Bapak. Kepala-kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada kecamatan, kelurahan, sampai RT, RW. Tuhan akan memberkati ya Bapak. Dengan berkat dan perlindungan yang dari Tuhan.
Kami berdoa ya Bapa sekali lagi buat bencana yang melanda seluruh dunia. 216 kurang lebih negara yang terpapar, yang terdampak dengan COVID-19. Tidak terkecuali bangsa yang kami cintai. Tuhan, kami berdoa ya Bapa agar Tuhan akan lindungi. Kami tolak, kami takhirkan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Dan Engkau akan melindungi, memberikan kami kekuatan. Bapa di surga, saat ini pula kami berdoa buat studio ini. Studio dari Diaken Marlon Tangkowit yang sudah kami gunakan, kami sudah pakai untuk menjadi sarana untuk kami bisa beribadah secara online. Dan semua alat-alat media yang kami gunakan, semua fasilitas yang ada dalam ruangan ini, kami berdoa biar Tuhan akan berkati. Berkati khususnya buat Pak Marlon, biar Tuhan akan berkati. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik asisten yang sudah menangani semua media yang kami gunakan. Edo, Tuhan akan tolong. Juga Lisa, Tuhan akan berkati. Dan hari ini semua yang melayani Tuhan, Gabriel sebagai BL, backup singer, Harry dan Cindy, Tuhan akan berkati mereka yang sudah melayani Tuhan. Ari sebagai keyboard, Angel sebagai gitaris, Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus, diberkati semuanya yang sudah melayani Tuhan. Anak-anakmu dimanapun mereka berada, Tuhan akan jaga mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memberikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Raja kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.